Pesawat apa itu? Pesawat itu tampak tidak seperti biasanya. Itu adalah pesawat kargo jenis Antonov. Apa itu pesawat kargo? Mari kita bahas. Sejarah pesawat kargo bermula pada 1900-an sampai dengan 1920-an, yang dimana pada tepatnya tahun 1903 ada dua pemuda yaitu Wright bersaudara yang melakukan penerbangan pertama yang berhasil dengan pesawat bertenaga, menandai awalnya era penerbangan. Mari kita masuk ke era perkembangan pesawat kargo. Mari kita masuk ke era jet dan perkembangan kargo komersil. Pada tahun 1968 sampai dengan 1980, tipe pesawat Boeing 747 merupakan pesawat bermesin jet jumbo pertama yang mampu mengangkut kapasitas kargo yang lebih besar. Ini menandai sebagai era baru dalam pengiriman udara internasional. Dan pada tanggal 5 Mei 1971, di suatu daerah Arkansas, Amerika yang bernama Little Rock, berdirinya sebuah perusahaan yang bernama FedEx dengan memperkenalkan suatu layanan pengiriman yang berjangka waktu hanya 1 malam atau biasa disebut overnight delivery. Kejadian ini merubah pandangan industri logistik dan kargo udara. Lalu, pada awal abad 20, sederet perusahaan freight forwarding seperti FedEx, DHL, dan UPS terus berkembang dan memperluas jangkauan global mereka demi kelancaran operasi unit bisnis dan kepuasan layanan customer. Dimulai tahun 2010 hingga saat ini, jenis pesawat Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350 sering digunakan dalam industri kargo udara karena teknologinya yang terkenal efisien dan ramah lingkungan untuk menanggapi peningkatan permintaan dan pengiriman cepat dari sebuah sektor e-commerce. Kalau boleh tahu, apa aja sih jenis-jenis transportasi udara itu? Jenis transportasi udara yang paling umum terdiri dari pesawat komersil, pesawat militer, pesawat angkut, balon udara, dan drone. Kapan sih awal mulanya transportasi udara menjadi sebagai alat distribusi yang penting? Sejak era Perang Dunia I dan Perang Dunia II sudah menjadikan transportasi udara sebagai alat distribusi. Tetapi yang berkembang untuk keperluan komersil dan kargo dimulai sejak tahun 1971 yang dipelopori oleh perusahaan freight forwarding yaitu FedEx dalam layanan pengiriman ekspres dengan menggunakan layanan kargo khusus. Bagaimana dengan jenis-jenis pesawat kargo yang biasa dipakai dalam distribusi? Pesawat kargo ini terbagi dalam 3 kategori kelas, yaitu pesawat kargo besar, pesawat kargo menengah, dan pesawat kargo kecil. Jadi, di setiap kategori kelas ini terbagi lagi jenis-jenisnya, seperti pesawat kargo besar terdiri dari Boeing 7478F, Airbus A330-200F, Antonov AN225 Mriya. Lalu, untuk pesawat kargo menengah terdiri dari Boeing 767-300F, Airbus A300-600F, dan yang terakhir pesawat kargo kecil terdiri dari Boeing 737-400F dan ATR 72-600F. Apa saja sih manfaat penggunaan pesawat kargo sebagai moda distribusi transportasi udara? Dalam sektor industri, manfaat pesawat kargo sebagai moda transportasi udara terbilang sangat penting demi mengangkut dan mengirim barang dagang atau hasil produksi dari sebuah industri manufaktur kepada klien dan mitra perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan transportasi udara, dapat mengirimkan barang dengan cepat dan jangkauan yang hampir mencakupi seluruh negara yang ada di dunia serta keamanan dan kecepatan pengiriman yang tergolong cepat. Manfaat yang paling utamanya adalah fleksibilitas dan frekuensi penerbangan serta waktu yang tergolong singkat dibandingkan kita menggunakan transportasi laut dan darat. Tapi, kamu tahu nggak, fasilitas pada pesawat kargo terbilang sangat lengkap, sehingga disebut sebagai gold chain logistik,
yang artinya pesawat kargo memiliki fasilitas untuk mengangkut barang yang memerlukan suhu terkendali, seperti makanan segar, obat-obatan, dan produk bioteknologi. Ini memastikan produk-produk tersebut tiba dalam kondisi optimal. Lalu, bagaimana cara kerja suatu pesawat kargo jika ingin mengirim suatu barang? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan barang yang akan kita kirim. Pastikan barang tersebut sudah dikemas dengan sedemikian rupa agar terjamin keamanan selama berjalannya transportasi udara. Langkah kedua yaitu dokumentasi dan perizinan. Sebelum barang dikirim, ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan seperti airway bill, invoice, packing list, dan dokumen bea cukai. Ini harus disiapkan dan disetujui oleh pihak terkait. Langkah ketiga, kita memasuki proses security screening. Barang yang akan dikirim melalui udara harus melewati proses pemeriksaan keamanan yang ketat. Contohnya seperti pemeriksaan X-ray untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya atau ilegal yang masuk ke dalam pesawat. Menurut TSA atau Transportation Security Administration, proses ini termasuk pemeriksaan melalui X-ray dan pemeriksaan manual jika diperlukan. Langkah keempat yaitu penyimpanan di gudang. Ini hanya bersifat sementara. Sebelum loading ke pesawat, barang disimpan di kargo bandara. Kargo bandara ini biasanya memiliki fasilitas untuk menjaga keamanan dan kondisi barang, seperti kontrol suhu untuk barang-barang yang sensitif terhadap suhu tertentu. Langkah kelima, proses loading ke pesawat. Proses loading ini dilakukan oleh petugas kargo yang sudah berpengalaman. Barang ditempatkan di dalam unit load device atau palet khusus yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang di pesawat dan memastikan keseimbangan hingga stabilitas selama penerbangan. Setelah muatan kargonya penuh, pesawat siap diberangkatkan menuju ke tempat tujuan. Selama penerbangan, barang-barang terus dimonitor untuk memastikan kondisinya tetap baik. Teknologi seperti logger suhu dan GPS tracking digunakan untuk memantau lokasi dan kondisi barang secara real time. Setelah pesawat mendarat di tempat tujuan, langkah selanjutnya adalah membongkar muatan pesawat. Barang-barang di-unload dari pesawat dan dipindahkan ke gudang penerima. Proses ini termasuk pengecekan ulang dokumen dan kondisi barang sebelum diteruskan ke tahap akhir pengiriman. Lalu, barang kemudian didistribusikan ke penerima akhir menggunakan transportasi darat yang terdekat dari bandara. Menurut saya, pesawat kargo ini memiliki kekurangan, seperti biaya operasional yang tinggi, kapasitas kargo yang terbatas, pengaruh cuaca, ketergantungan terhadap infrastruktur bandara, regulasi yang cukup ketat, dan pastinya memiliki waktu yang lama untuk membongkar muatan dari dalam pesawat menuju ke hub bandara. Jelas, tentu saja memiliki kekurangan, tetapi juga memiliki kelebihan yang dapat diandalkan, seperti kecepatan pengiriman, jangkauan global, keamanan, layanan khusus suatu kargo, dan ketepatan waktu pengiriman. Kalau boleh tahu, apa aja sih dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan suatu pengiriman menggunakan transportasi udara ini? Ada 5 dokumen yang kita perlukan untuk melakukan suatu pengiriman, yaitu airway bill. Ini adalah kontrak untuk mengangkut barang melalui udara dan dikeluarkan oleh maskapai pengangkut. Ini membatasi tanggung jawab maskapai penerbangan dan merinci barang yang dibawa. Informasi yang terkandung di dalam airway bill seperti nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, batas kewajiban, prosedur klaim, bandara tujuan, dan detail kargo. Airway bill ini dikeluarkan oleh maskapai penerbangan utama yang bertanggung jawab atas pengangkutan kargo dari penerima awal hingga tujuan akhir. Selanjutnya adalah host airway bill. Ini dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman barang yang berhak melakukannya.
Misalnya, agen kargo DHL berhak mengeluarkan host airway bill karena mereka akan memiliki asuransi yang relevan di tempat dan sebagai penerbit akan menanggung tanggung jawab sebagai pengangkut dalam hal yang sama seperti maskapai penerbangan untuk airway bill. Ini paling sering digunakan dalam situasi ini, di mana pengiriman kargo kecil dikonsolidasikan oleh pengiriman barang untuk pengiriman selanjutnya ke tujuan akhir. Informasi yang terkandung di dalam host or airway bill adalah hampir sama seperti airway bill. Dokumen yang ketiga ada invoice. Ini adalah dokumen yang memuat rincian tentang barang atau layanan yang dikirim, termasuk harga, jumlah, dan deskripsi barang. Faktur ini digunakan untuk tujuan perpajakan, pembayaran, dan pelacakan barang. Informasi yang terkandung pada invoice adalah detail perusahaan, nomor faktur, tanggal faktur, detail barang atau layanan, total tagihan, detail pembayaran, tanggal jatuh tempo, informasi pajak, syarat, dan ketentuan tanda tangan. Dokumen yang keempat adalah packing list. Ini merupakan dokumen yang berisi daftar lengkap barang-barang yang dikemas dalam pengiriman, beserta detail tentang berat, dimensi, dan jumlah kemasan. Packing list membantu dalam proses pengecekan dan penghitungan barang saat penerimaan dan pengiriman. Informasi yang terkandung dalam packing list adalah nomor pengiriman, tanggal pengiriman, detail pengiriman, kuantitas, berat dan dimensi suatu barang, nomor kemasan, metode pengemasan, nilai barang, informasi penerima, informasi pengirim, dan terakhir catatan tambahan. Dan dokumen yang terakhir adalah Certificate of Origin. Ini adalah dokumen yang menyatakan negara asal barang yang dikirim. Sertifikat asal digunakan untuk keperluan perdagangan internasional dan penentuan tarif bea masuk. Informasi yang terkandung dalam ini adalah detail pengirim, detail penerima, nomor dokumen, tanggal penerbitan, deskripsi barang, nilai barang, negara asal, tanda tangan dan stempel, informasi tambahan atau note. Wah, aku sangat kagum tentang pesawat kargo sebagai moda transportasi udara. Bagaimana dengan kawan-kawan? Apakah kalian juga kagum dengan ini? Sepertinya kita sudahi dulu tentang pembahasan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.